Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Aries di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Aries di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan. Oke, di dalam kehidupan teman-teman sekalian, jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya, nggak aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak, dan aku pilih teman-teman. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Aries. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energinya dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif ya teman-teman. Oke, nah pada kartu yang pertama aku punya Seven of Pentacles ataupun 7 koin. 7 koin muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Aries. Jadi ini energi kamu untuk 7 hari ke depan teman-teman ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini. Sebagai energi pembuka, 7 koin ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang bagaimana adanya sebuah potensi, teman-teman, tentang adanya sebuah peluang besar nih. Kamu akan mendapatkan sesuatu hal yang mungkin selama ini ya kamu inginkan, tetapi kamu merasa itu nggak mungkin bisa terjadi, teman-teman. Ya, satu contoh. Ketika kamu ingin kehidupan kamu itu bisa berubah lebih baik, kamu ingin sukses, kamu ingin berhasil, ingin menjadi orang kaya, ya, teman-teman, orang yang terpandang gitu loh. Ya, paling tidak kehidupan kamu bisa kembali stabil. Ya, bisa stabil, bisa tercukupi. Nah, ini semua akan kamu dapatkan di sini. Jadi, dengan kata lain mungkin bakal ada sebuah kejutan besar yang akan terjadi di dalam kehidupan kamu dalam pekan ini, teman-teman. Ya, mungkin ada sebuah bentuk manifestasi atas doa-doa kamu. Jadi ketika ada sebuah bentuk manifestasi atas doa, dikabulkannya doa-doa kamu yang mungkin menembus langit, teman-teman, maka kun fayakun, tidak ada yang tidak mungkin dan tidak ada yang mustahil bagi Dia, ya Tuhan semesta alam. Oke. Kemudian pada kartu berikutnya aku punya Four of Pentacles. Ada 4 koin. Lagi dan lagi kartu koin muncul. Jadi memang dari kartu kedua ini teman-teman, aku melihat ya ini kartu keberuntungan sebenarnya. Ya, jadi ketika berbicara terkait dengan sebuah keberuntungan, bisa jadi secara menyeluruh kehidupan kamu dalam pekan ini akan dibanjiri dengan berbagai keberuntungan-keberuntungan yang cukup nyata. Untuk masalah kehidupan sosial, kehidupan ekonomi, keuangan, ya aku rasa semuanya baik. Ya, semuanya akan berjalan dengan lancar, teman-teman. Ya, jadi ketika berbicara terkait dengan masalah keuangan, berarti masalah kehidupan sosial kamu, pekerjaan kamu, usaha bisnis kamu itu akan berjalan dengan baik pula, teman-teman. Oke. Kemudian pada kartu yang ketiga aku punya Queen of Swords. Ada Ratu Pedang. Ratu Pedang ini muncul hadir ya untuk energi kartu ketiga. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah perubahan besar, kemenangan dan pencapaian, teman-teman. Perubahan di dalam hal apa? Karena ada kejutan yang akan kamu peroleh mengenai tentang kondisi kehidupan sosial kamu dan bahkan di dalam kehidupan hal-hal yang lain. Jelas ini akan membawa sebuah dampak dan perubahan-perubahan yang sangat signifikan. Ya, itu tadi ketika kamu nggak yakin nih, ya apakah kamu bisa sukses atau tidak sukses, teman-teman, ya, maka ya kamu akan mendapatkan kesuksesan sebenarnya. Kenapa? Karena di sini juga terlihat kamu cukup optimisme ketika mencapai suatu tujuan, meskipun terkadang ya ada sebuah momen ketika kamu merasa jenuh, ketika kamu merasa bosan, teman-teman, dengan apa yang mungkin kamu lakukan, tetapi segala sesuatunya ya tidak berujung gitu loh dengan kebahagiaan. Ya selalu menemui sebuah kegagalan. Nah, sebenarnya masalah terbesar yang harus kamu hadapi adalah diri kamu sendiri, teman-teman. Itu ujian yang paling terbesar. Ketika kamu mengalahkan apa rasa takut, ketika kamu merasakan perasaan malas, teman-teman, itu juga musuh terbesar dalam kehidupan kamu ketika kamu mampu untuk mengendalikan diri kamu sendiri. Ketika kamu berani ataupun bisa menaklukkan diri kamu sendiri, teman-teman, maka sebenarnya
Setiap orang berhak untuk bisa bahagia ya, dan termasuk kamu di sini ya. Oke, dan kemudian aku punya ini, The Hermit. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, teman-teman, menjelaskan bahwasanya ketika kamu dalam fase yang sering berputus asa, sering menyerah, ketika punya tujuan tapi selalu gagal, teman-teman, kembalikan segala sesuatunya terhadap Tuhan masing-masing. Ya, kamu harus lebih memperbanyak introspeksi diri, teman-teman, perbaikan diri, ya, agar kamu apa ya, lebih berenergi positif. Karena memang selama ini hal-hal yang membuat kamu jenuh, membuat kamu bosan, membuat kamu sering berputus asa karena energi kamu sangat negatif, teman-teman. Jadi selalu ada bisikan-bisikan yang selalu memberikan sebuah isyarat bahwasanya kamu harus menyerah. Nah, di situ. Jadi cara untuk mengalahkannya adalah introspeksi terhadap diri sendiri dan kemudian lebih dekatkan diri terhadap Tuhan masing-masing. Niscaya kemenangan besar ataupun keberuntungan ini akan termanifestasikan dalam pekan ini. Amin. Oke. Next. Poin berikutnya, kita akan melihat kondisi keuangan ya, ataupun rezeki dari teman-teman Aries dalam pekan ini. Oke. Nah, bagaimana kondisi keuangan ataupun rezeki teman-teman Aries dalam pekan ini ya? Aku punya Fake of Pentacles. Lagi dan lagi kartu koin muncul ya, teman-teman. Jadi kartu koin ini kartu yang menggambarkan tentang bagaimana bakal ada rezeki ya. Rezeki yang cukup bagus, rezeki yang cukup lancar di sini. Aku melihat untuk masalah keuangan ya, gimana sih ya teman-teman, kalau dikatakan mungkin kamu akan merasakan ya adanya rezeki harimau gitu ya, rezeki yang memang terkadang ya kalau banyak ya banyak, ya kalau sedikit ya sedikit, tetapi kali ini yang aku lihat lebih kecenderungan kamu akan merasakan sebuah perubahan besar ya, sebuah kehidupan hari esok yang akan jauh lebih baik daripada hari ini. Ketika mungkin hari ini rezeki kamu cukup, maka hari esok akan jauh lebih banyak ya, dan ketika hari ini banyak ya stabil, maka hari esok bakal lebih jauh lebih banyak banget, teman-teman. Kenapa? Karena dari kartu kedua ini cukup menggambarkan tentang bagaimana sebuah transisi kehidupan baru itu akan terjadi ya, tentang sebuah kehidupan masa depan yang lebih cerah, teman-teman. Ya, bakal ada kelimpahan materi rezeki yang akan lebih kamu dapatkan. Oke. Nah, kemudian pada kartu yang ketiga, aku punya Knight of Swords. Ada kesatria pedang, teman-teman. Kesatria pedang ini muncul hadir sebagai energi penutup terkait dengan kondisi keuangan. Ya, ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan tentang bagaimana sih sebenarnya ya perjuangan kamu selama ini aku akui. Pengorbanan kamu selama ini aku akui. Kamu orang yang memang cukup optimisme ketika mencapai suatu tujuan, teman-teman. Ya, tetapi kamu juga orang yang mudah menyerah ketika kamu dihadapkan dengan satu masalah. Ya, orang yang mudah berputus asa. Ya, mungkin kamu orangnya ketika pas lagi semangat ya semangat banget. Ya, ketika lagi berputus asa ya berputus asa banget, teman-teman. Ya, pertahankan konsisten di dalam kehidupan kamu, niscaya keuangan kamu, rezeki kamu akan jauh lebih baik, teman-teman. Ya, oke. Next. Poin berikutnya, kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aries yang saat ini sudah berumah tangga. Bagaimana kondisi kehidupan rumah tangga teman-teman Aries dalam pekan ini ya? Aku punya Ratu Tongkat, kemudian ada 6 cangkir, dan kemudian aku punya Justice. Nah, dari ketiga kartu ini teman-teman melihat tentang bagaimana kehidupan rumah tangga kamu. Ya, tentu ketiganya menggambarkan hal yang sangat positif dan bahkan cukup istimewa. Artinya sebuah hubungan yang tetap terjaga dengan baik meskipun begitu banyak godaan, ya, cobaan gitu. Ya, itu yang paling terpenting, bagaimana cara mempertahankan sebuah komitmen di dalam sebuah hubungan. Kemudian aku melihat dia orang yang cukup perhatian sebenarnya, ya. Perhatian di dalam apa ya, menjaga banget rumah tangga kamu. Jadi untuk teman-teman Aries, kamu nggak usah khawatir ya. Kalau untuk masalah kehidupan rumah tangga sih memang mungkin lebih banyak ya, 80% di sini rumah tangga kamu terjaga dengan baik banget ya. Dan ketika mungkin pun 20% sisanya mengalami adanya masalah di dalam kehidupan rumah tangga, teman-teman nggak usah khawatir. Kenapa? Aku punya Justice. Justice ini kartu yang menggambarkan tentang bagaimana sebuah kestabilan kembali akan terjadi di dalam kehidupan rumah tangga kamu, kemenangan, keadilan. Ya, ini akan kamu peroleh. Jadi niscaya semua masalah-masalah yang terhadapi ya teman-teman, kamu hadapi, ya mudah-mudahan bisa selesai tuntas dalam pekan ini. Oke, next.
Poin berikutnya, kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aries yang saat ini sedang berpacaran. Aku punya Ace of Wands, ada Two of Pentacles, dan aku punya The Lovers, teman-teman. Oke, hampir sama dengan kehidupan asmara teman-teman Aries yang sudah berumah tangga, teman-teman Aries yang sedang berpacaran. Aku juga melihat teman-teman di sini sebuah komitmen, ya sebuah keseimbangan, kestabilan, dan bahkan nggak menutup sebuah kemungkinan sih hubungan kamu akan ke jenjang yang lebih serius. Kenapa? Sudah ada pembahasan tentang bagaimana masa depan kamu dengan dia. Selagi komitmen terjaga dengan baik, selagi sama-sama saling bisa mengerti satu dengan yang lain, teman-teman, maka tidak menutup sebuah kemungkinan, ya potensi besar hubungan kamu akan ke jenjang yang lebih serius itu cukup terlihat nantinya. Ya pasti akan berhasil, insya Allah. Amin ya. Oke, next. Poin berikutnya. Kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aries yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad. Oke, nah bagaimana keadaannya? Ya, di sini aku punya Temperance, ada Five of Swords, dan aku punya The Star, teman-teman. Oke, dua kartu positif istimewa dan satu kartu yang sangat negatif. Ya, oke, sebenarnya saat ini kondisi kehidupan kamu cukup seimbang, stabil ya. Untuk masalah rezeki, ya teman-teman, masalah rezeki keuangan bagus banget. Hati-hati terhadap energi yang berupaya berusaha nantinya akan mendekati kamu ya. Kalau dikatakan mungkin hanya ingin manfaatin kamu ya seperti itu. Ya manfaatin, hanya ingin uang doang kah? Hanya ingin jadikan sebagai status belaka, ataupun mohon maaf hanya dijadikan sebagai pelampiasan belaka kah? Jadi kudu hati-hati teman-teman. Ya, yang pasti ujung-ujungnya akan membuat kamu kecewa banget gitu sih. Ya jadi kali ini harus lebih selektif di dalam mencari pasangan ya, harus lebih banyak mempertimbangkan deh teman-teman. Ya jangan menilai seseorang itu hanya dari penampilannya doang, tetapi memang penting untuk inner beauty, apalagi ketika kamu sudah berharap ya teman-teman segera bisa menemukan pasangan hidup gitu ya. Jadi bukan lagi berpacaran sih, kalau aku lihat kamu ingin mencari pasangan hidup yang benar-benar sangat berkomitmen, setia gitu ya teman-teman. Oke, ya. Jadi untuk masalah apakah kamu berkesempatan, berpeluang, ya tentu berpeluang, berkesempatan teman-teman semua mempunyai hal yang sama. Ya, yang paling terpenting adalah sabar. Ya teman-teman, ketika dekat dengan seseorang pun, ya jangan terburu-buru banget. Itu sih. Oke, next. Poin terakhir, kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aries yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang. Aku punya Seven of Wands, ada King of Pentacles, dan aku punya Four of Cups. Ketika belum yakin dan percaya teman-teman ya terhadap satu energi yang saat ini sedang dekat dengan kamu, jangan dipaksain banget ya. Jangan dipaksain banget. Yang ditakutkan ketika kamu memaksakan ya menjalin sebuah hubungan terlalu dekat, maka ya ini akan menimbulkan sebuah kekecewaan teman-teman. Bukan berarti sih energi tersebut negatif, tidak. Ya, tetapi ada kalanya ketika kamu benar-benar memahami ataupun mengenal dia lebih dalam. Jadi paling tidak kamu mengetahui sifat dan watak karakter seseorang tersebut itu bagaimana. Ya, dan kemudian komitmennya dia itu juga bagaimana. Jangan sampai ketika sudah dijalani ternyata nggak sesuai dengan harapan kamu. Ya, jadi mungkin seperti itu teman-teman. Oke, next. Kita akan lihat 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan dari teman-teman Aries dalam pekan ini. 12 tanggal lahir berapa saja yang akan keluar ya. Oke. Nah, aku punya tanggal 17, 19, 8, 15, tanggal 1, 13, 16, 11, tanggal 10, tanggal 7, 12, dan tanggal 22. Oke, mungkin demikian. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.